Komisi Informasi Pusat menolak gugatan pengamat kebijakan publik Bona Tua Silalahi terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KIP menyatakan Arsip Nasional Republik Indonesia selaku pihak termohon belum menguasai arsip ijazah Jokowi dari Komisi Pemilihan Umum. Komisi Informasi Pusat menggelar sidang putusan sengketa informasi antara pengamat kebijakan publik Bona Tua Silalahi terhadap termohon Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI berkaitan dengan arsip ijazah Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Majelis sidang memutuskan menolak permohonan pemohon untuk keseluruhan. Adapun dalam sengketa ini, Bona Tua Silalahi meminta Arsip Nasional untuk memberikan arsip ijazah Joko Widodo yang digunakan untuk pemilu tahun 2014 dan 2019. Tak puas atas hasil putusan, pengacara Bona Tua Silalahi mengaku akan melakukan proses hukum selanjutnya. Menerima putusan Komisi Informasi itu dapat mengajukan keberatan. Memutuskan 6.1 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 6.2 menyatakan informasi berupa 1. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 yang diarsipkan di ANRI. 2. Salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo untuk pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yang diarsipkan di ANRI. 3. Berkas-berkas verifikasi yang dilakukan oleh KPU. 4. Serah terima dokumen dari partai pengusung kepada KPU merupakan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan oleh. Kami sangat kecewa karena fakta-fakta persidangan, ahli-ahli itu semua mendukung bahwa ada memang pelanggaran kelalaian yang dilakukan oleh ANRI. Bahkan ada dibacakan tadi pasal pidananya dan sebagainya, ya kan? Pasal 84, pasal 84 dan 88 dibacakan, ya kan? Bahwa itu ada sanksi pidana. Apalagi dokumen ijazah yang 2014-2015 itu jelas adalah dokumen statis yang sudah tidak digunakan kembali. Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf kembali tegaskan ini pemirsa menolak mundur dari jabatannya. Pria yang akrab dipanggil Gus Yahya ini menyebut hasil rapat syuriah agar dirinya mundur tidak memiliki landasan hukum. Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf kembali mengeluarkan pernyataan tegas menanggapi desakan mundur dari jabatannya. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu sore, Gus Yahya tegaskan roda organisasi PBNU tetap berjalan normal di semua tingkatan. Gus Yahya menilai langkah yang ditempuh jajaran Suriah PBNU Miftahul Akhyar sebagai tindakan sepihak yang tidak melalui mekanisme musyawarah yang semestinya. Dengan demikian, maka semua langkah, semua tindakan yang menjadi turunan dari pernyataan itu juga tidak dapat diterima, tidak dapat dianggap sah. Termasuk ketika mungkin 1-2 hari yang lalu ada beredar undangan untuk rapat pleno, ini juga tidak dapat dianggap sah karena pleno itu hanya bisa diselenggarakan apabila dipimpin bersama-sama oleh Rois Am dan Ketua Umum, dan tidak bisa rapat pleno hanya diselenggarakan oleh Suriah saja, ini tidak bisa dianggap sah. Gus Yahya juga menggarisbawahi kembali legitimasi posisinya sebagai Ketua Umum PBNU sesuai dengan mandataris muktamar. Menurut Yahya, hasil rapat Suriah terkait posisinya tidak memiliki landasan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video menegangkan viral di media sosial. Seorang anak di Aceh Tamiang terjebak selama 7 jam di atas sebuah tiang pemancang. Rekaman menegangkan menunjukkan seorang bocah laki-laki yang terdiam membeku di atas sebuah tiang pemancang. Tangannya gemetar kedinginan, wajahnya pucat,
Kakinya pun hanya dapat berdiri dengan arus deras di bawahnya. Di tengah cuaca buruk, anak Aceh tersebut harus bertahan selama 7 jam lamanya hingga akhirnya dapat diselamatkan. Dengan bermodalkan sebuah tali dan kekuatan tangannya untuk bergelantungan, anak tersebut pun akhirnya berhasil diselamatkan melalui atap rumah warga. Pemirsa, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di utara Sumatera memisahkan banyak keluarga. Di antaranya di Aceh, di mana seorang ayah akhirnya dapat berkumpul kembali dengan keluarganya usai menembus hutan selama 4 hari 4 malam. Momen haru menyelimuti pengungsian Kuala Simpang, Aceh saat seorang anak menangis lega usai bertemu sang ayah. Alhamdulillah udah mengantar keluarga juga. Ada yang ketemu di jalan. Tangis itu tak terbendung. Usai selama 4 hari sang ayah menghilang dan tak dapat dihubungi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Rupanya sang ayah harus berjalan kaki selama 4 hari 4 malam menembus hutan untuk mencari keluarganya yang terpisah. Beruntung sang ayah bertemu petugas penyelamat yang mengendarai mobil di tengah perjalanan. Sang ayah pun harus naik di atas atap mobil untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Akibat banjir yang melanda, banyak warga di Aceh yang harus menahan lapar. Salah satunya seorang bocah laki-laki yang harus hidup tanpa makanan selama 7 hari. Banjir yang menerjang Aceh menyisakan duka yang mendalam. Di antaranya banjir yang masih terus menggenang hingga membuat anak-anak setempat kelaparan. Seorang anak di Pidi Jaya terlihat menyantap makanannya dengan lahap di perkarangan sebuah rumah. Dengan air yang mengalir deras di jalan, bocah laki-laki tersebut hanya dapat terduduk mensyukuri setiap suap dari nasi pertama yang didapatkannya usai 7 hari bertahan tanpa makanan. Video bocah laki-laki ini pun menyentuh hati banyak warganet dan viral di media sosial. Pemirsa, lebih dari sepekan terisolir akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Tamiang, Aceh, sejumlah korban terpaksa bertahan tanpa tenda pengungsian. Stok makanan mulai menipis, anak-anak hingga lansia mulai mengalami kelaparan. Sejumlah akses utama menuju Kabupaten Aceh Tamiang terputus akibat terendam banjir bandang. Kawasan pun terisolir menyebabkan sejumlah bantuan logistik terutama bahan makanan sulit didistribusikan. Balita dan anak-anak mulai terancam kelaparan lantaran mulai minimnya pasokan makanan dan susu. Sejumlah korban banjir di perbatasan Aceh Tamiang dan Langkat terpaksa tidur beralaskan terpal seadanya tanpa tenda pengungsian. Sementara untuk kebutuhan makanan para korban hanya andalkan sisa roti yang dibawa pengendara yang terjebak banjir. Pemirsa, khawatir banjir dan longsor susulan, warga Bener Meriah Aceh harus berjalan kaki nyaris 100 km menuju Lok Sumawe. Di antaranya yaitu Joni Firdaus, pemirsa, yang merupakan jurnalis iNews. Warga Bener Meriah Aceh juga, pemirsa, yang terpaksa harus berjalan sejauh 90 km menuju Lok Sumawe. Terputusnya akses jalan dan rusaknya infrastruktur memaksa mereka harus berjalan kaki selama 3 hari 3 malam. Tanpa membawa perbekalan makanan dan pakaian yang memadai, Joni dan warga lainnya bahkan harus bermalam di area hutan. Hal ini terpaksa mereka lakukan untuk menghindari banjir dan juga longsor susulan.
Selain itu, pemirsa, Joni dan beberapa warga juga sengaja menjauhi Bener Meriah agar tidak terisolasi. Warga terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh belum mendapatkan bantuan. Akibatnya warga kesulitan mendapatkan kebutuhan pangan dan pasokan bersih. Sulitnya akses darat menuju Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh mengakibatkan terhambatnya pasokan logistik bahan makanan untuk disalurkan kepada warga yang menjadi korban banjir dan tanah longsor. Tidak adanya sumber air bersih pasca banjir bandang membuat para warga yang saat ini tinggal di posko pengungsian mengalami krisis untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kondisi di pengungsian sendiri, apakah saat ini sudah ada bantuan yang turun yang diberikan kepada warga sendiri, udah ada belum? Belum. Belum ada sama sekali? Belum ada. Seperti beras, susu gitu nggak ada ya? Gula? Belum. Sementara itu, bantuan logistik bahan makanan yang masuk ke Kabupaten Aceh Tamiang hanya dapat dilakukan melalui jalur udara. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi Ainis melaporkan. Sepekan diterjang banjir bandang, ribuan rumah di Kabupaten Aceh Tamiang masih porak-poranda. Ratusan kendaraan yang hancur juga masih terronggok di pinggir jalan. Kondisi di beberapa ruas jalan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang rusak parah usai diterjang banjir bandang yang terjadi pada 26 November lalu. Ribuan rumah warga juga hancur tersapu air, bahkan beberapa di antaranya rata dengan tanah. Ratusan kendaraan yang terbawa arus air saat ini masih teronggok di sisi kanan dan kiri jalan. Tidak hanya kendaraan roda 2 dan roda 4, beberapa di antaranya terdapat kendaraan besar seperti truk tangki dan bus yang tengah melintas. Banjir bandang juga menyisakan tumpukan lumpur setinggi hingga 30 cm dan hampir menutup seluruh badan jalan. Warga mengaku hingga kini belum tersentuh bantuan dari pemerintah dan bertahan dengan makan mie instan yang dibelinya dengan harga tinggi. Bantuan secepatnya, jangan pesawat dari hari minus ketiga, pesawat lewat-lewat tapi bantuan tak ada. Itu yang mengecewakan. Tuh apa pesawat pantau-pantau kalau nggak ada bantuan, kasihan masyarakat. Saat ini lebih dari 50 warga diduga tewas dan hilang akibat tersapu banjir bandang. Sementara untuk jumlah pastinya, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang belum mendatanya. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi Ainis melaporkan. Personel Brimob menemukan jenazah seorang lansia di dalam timbunan material longsor di lokasi bencana di Sibolga, Sumatera Utara. Suasana evakuasi berubah menjadi haru saat anggota Brimob mengetahui bahwa yang ditemukannya merupakan jenazah ibunda salah satu rekannya sesama anggota Brimob. Operasi pencarian korban bencana banjir dan longsor di Sibolga, Sumatera Utara terus dilakukan. Personil Brimob menemukan jenazah seorang wanita dewasa bernama Turmalina Borusinaga, berusia 70 tahun di bawah material longsor. Suasana evakuasi berubah menjadi haru saat personil Brimob mengetahui bahwa jenazah yang ditemukan merupakan jenazah ibunda salah satu rekannya, Aibda Simpson Pakpahan, anggota Kompi 1 Batalion C Sat Brimob Polda Sumut. Aibda Simpson Pakpahan sendiri tengah bertugas di lokasi berbeda saat jenazah ibundanya ditemukan rekan-rekannya. Meski diliputi suasana haru, personel Brimob tetap bekerja profesional memastikan proses evakuasi dilakukan dengan penuh kehormatan dan penghormatan kepada korban. Data dari Polres Sibolga hingga Rabu 3 Desember tercatat 56 orang meninggal, 9 orang terluka, serta 8 orang lainnya masih hilang diduga tertimbun material longsor. Sementara itu sebanyak 2.272 warga masih mengungsi karena rumahnya rusak. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Hingga Rabu malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 810 jiwa meninggal dunia akibat bencana di Sumatera. Kami mencatat total korban meninggal dunia akibat bencana di Sumatera mencapai 810 orang dan 623 orang hilang.
Khusus di Provinsi Aceh, total korban meninggal dunia mencapai 278 orang dan 194 orang hilang. Di Sumatera Utara, korban meninggal tercatat sebanyak 296 orang dan 170 masih dalam pencarian. Sementara pemirsa, di Sumatera Barat, jumlah korban meninggal dunia hingga Rabu malam mencapai 236 orang dan 111 lainnya dilaporkan hilang. Seorang pria menyantap makanan yang ditemukannya di dalam kulkas yang hanyut di tengah banjir di Sumatera Utara. Videonya pun viral di media sosial. Potret mengharukan terlihat di sebuah video pendek yang tersebar di berbagai platform media sosial. Seorang pria yang dijuluki Bang Bram terlihat tengah menyantap kudapan di tengah banjir. Kulkas yang terhanyut, guys. Dia makan. Diketahui Bang Bram telah mengevakuasi warga selama 8 jam tanpa henti hingga kelelahan. Terlihat dirinya mengenakan kaos basah kuyup. Wajahnya terlihat pucat. Bang Bram yang masih berada di tengah banjir setinggi pinggangnya ini menemukan sebuah kulkas yang hanyut. Saat dibuka, Bang Bram menemukan kudapan dan langsung menyantapnya. Melihat aksinya, warga sekitar pun bersorak, mendukung pria yang dijuluki pahlawan bagi warga sekitar tersebut. Tapi ke jalan udah dapat dipijak. Sejumlah desa di Kecamatan Sitahuis, Tapanuli, Tegal, Sumatera Utara masih terisolir usai bencana banjir bandang dan tanah longsor. Alhasil personel TNI harus berjalan kaki sejauh 5 km guna membagikan bantuan sembako kepada warga terdampak bencana. Personil TNI Angkatan Darat dari Satgas Yonif 122 Tombak Sakti harus berjalan kaki sejauh 5 km untuk menembus 3 desa terisolir akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Akses jalan untuk menyalurkan bantuan logistik masih terputus di 3 desa, yakni Desa Nagatimbul, Desa Mompang, dan Desa Mardame. Logistik berupa 196 karung beras, 84 dus mie instan, dan 15 biskuit dan 3 goni pakaian layak pakai dipikul secara manual menuju titik pengungsian. Bantuan disalurkan kepada 120 Mardame di mana seluruh warga sebelumnya belum pernah mendapatkan bantuan sejak bencana melanda. Kondisi jalan yang licin, berlumpur, dan banyak titik longsor membuat prajurit harus ekstra hati-hati dalam membawa bantuan menuju permukiman warga. Distribusi dilakukan dengan prioritas bagi kelompok rentan, termasuk lansia, anak-anak di lokasi pengungsian. Penyaluran bantuan secara manual ini sekaligus menunjukkan kesungguhan TNI Angkatan Darat dalam memastikan setiap warga terdampak bencana mendapatkan dukungan logistik meski harus melalui medan berat dan akses yang sangat terbatas. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Ayus melaporkan. Akibat banjir bandang, 8 rumah yang berada di pinggir Sungai Batang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat runtuh ke sungai. Tidak ada korban jiwa, namun sebanyak 25 orang penghuni rumah yang runtuh terpaksa mengungsi. Delapan rumah yang ada di pinggiran Sungai Batang Anai, tepatnya di daerah Sekayan Pasilawe, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, runtuh ke sungai. Tidak ada korban jiwa, namun sekitar 25 orang penghuni rumah yang runtuh itu terpaksa mengungsi ke rumah tetangga dan keluarganya. Mereka sudah mengungsi sebelum rumahnya terbawa arus sungai karena sudah ada tanda-tanda air sungai akan menghantam rumah mereka. Selain rumah, sekitar 400 meter badan jalan di daerah tersebut ikut ambles, 6 tiang listrik pun tumbang. Harap ya kedepannya ada bantuan untuk
pembangunan ya, itu harapannya ke depan. Itu harapan yang panjang. Kalau sekarang kami tetap punya sembako, air bersih. Saat ini warga Padang Pariaman masih kesulitan air bersih dan penerangan karena air PDAM dan listrik masih mati di daerah tersebut. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Akibat banjir di Sumatera Barat, sebuah jembatan kayu yang digunakan sebagai akses sekolah ambruk. Para siswa pun harus berhati-hati untuk menuju ke sekolah mereka. Banjir yang menerjang Sumatera Barat tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk menimba ilmu. Hal ini terlihat dari upaya para siswi sekolah dasar yang berusaha menyeberangi jembatan Sungai Rimbang di Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota. Jembatan yang terbuat dari kayu ini ambruk usai banjir menerjang di wilayah ini. Kawanan siswi ini dengan hati-hati merayap di sisi jembatan yang masih dapat dipijak. Sebagian dari mereka harus terduduk sejenak di tengah jembatan untuk menunggu dan menolong temannya, memastikan semuanya dapat sampai ke seberang dengan selamat. Usai putus diterjang banjir, sebuah jembatan di Pasaman Barat akan segera dibangun. Putusnya jembatan tersebut membuat warga terisolir. Sejak jembatan penghubung desa di Maligi, Pasaman Barat putus diterjang banjir, warga terpaksa beraktivitas menggunakan perahu. Setelah meninjau bersama Pemda setempat, Ikatan Koperasi Tambang Rakyat menyatakan siap mendukung pemerintah dalam menanggulangi pasca bencana, termasuk membangun ulang jembatan. Sedikitnya 4 jembatan di desa Maligi rusak parah akibat terjangan banjir beberapa waktu lalu dan hingga kini belum dapat dilalui. Aksi ini diharapkan dapat menggerakkan pihak swasta lain untuk turut membantu penanggulangan pasca bencana. Oh my God. Sampai di sini kita nggak bisa lewat karena jembatan di atas jembatan. Lewat ke seberang kita terputus, nggak bisa lagi. Jadi besok kita akan menurunkan satu di Bancargelinggang, satu di Suah. Kita akan menurunkan langsung alat berat, mengimbau pada pengusaha-pengusaha yang ada mungkin di Sumatera Barat, mari kita ikut bergabung. Banjir yang melanda Sumatera menyisakan duka yang mendalam. Di antaranya gugurnya seekor anjing K9 yang kelelahan usai membantu mencari korban beberapa hari. Seekor anjing pelacak dari unit K9 Polda Riau bernama Reno gugur saat mencari korban banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Anjing berjenis Belgian Malinois ini tewas usai membantu petugas pencari korban selama beberapa hari. Reno diterjunkan di titik yang sulit dijangkau dalam menjalankan tugas kemanusiaan pada Operasi Aman Nusa 2 di Sumatera Barat. Anjing berusia 8 tahun 4 bulan tersebut tewas akibat kelelahan dan cuaca yang ekstrim, sehingga meninggalkan duka yang mendalam khususnya bagi Polda Riau. Pemirsa, bersama MRC Peduli kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening ke Yayasan Jalinan Kasih. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo diangkat menjadi Ketua Dewan Penasihat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dalam acara pembukaan Rapimnas KSPSI di Istora Senayan, Jakarta. Di depan ribuan massa buruh, proses pengukuhan diawali dengan pembacaan surat keterangan pengukuhan dan pengangkatan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang mengemban jabatan baru tersebut menegaskan komitmennya soal mengawal hak dan kesejahteraan elemen buruh di Indonesia. Sementara itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea mengatakan bahwa Jenderal Listio Sigit Prabowo merupakan sosok yang telah lama memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh. Ia berharap kehadiran Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dapat memberikan arahan strategis serta memperkuat upaya perjuangan organisasi di tingkat nasional. Hari ini kami resmi melantik dan mengangkat Ketua Dewan Penasihat KSPSI yaitu Jenderal Polisi Dr. Listio Sigit Prabowo MSI menjadi Ketua Dewan Penasihat pimpinan tertinggi KSPSI
ada di tangan beliau. Jadi itu merupakan sebuah hal yang sangat luar biasa untuk perjuangan buruh, karena beliau bukan hanya saat ini, ada beberapa hal yang beliau dorong, bahkan sebelum jauh jadi Kapolri, beliau sudah bersama kami berjuang untuk buruh. Tadi saya menyampaikan syarat bahwa yang pertama, saya tidak mau ada aturan yang dilanggar, baik dari sisi regulasi umum selaku pejabat negara, dan juga ADART dari perburuan. Dan tadi beliau sampaikan bahwa tidak ada yang dilanggar, oleh karena itu saya, karena kecintaan saya terhadap rekan-rekan buruh. Di era digital, tekanan sosial remaja tak lagi terbatas di lingkungan sekolah. Media sosial seiring menjadi sumber tekanan baru yang rentan menyulut konflik atau bullying antar pelajar. Dan untuk menghadapi tantangan itu, SMK Muhammadiyah 7 Jakarta menggelar seminar pencegahan bullying dan perilaku agresif di era digital. Acara menghadirkan narasumber dari unsur pendidikan kepolisian dan pemerhati media digital. Melalui sosialisasi ini, siswa diajak memahami resiko provokasi di media sosial serta pentingnya sinergi keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk karakter baja. Pihak sekolah menekankan edukasi ini diharapkan menjadi bekal emosional agar siswa tumbuh lebih kuat, peduli, dan bijak saat beraktivitas di ruang digital. Hari ini sangat luar biasa, memberikan banyak manfaat kepada anak murid kami agar anak-anak itu terhindar dari hal-hal bullying. Dan harapannya adalah dengan materi ini anak-anak kami bisa lebih berhati-hati lagi terhadap tindakan-tindakan yang mungkin termasuk kategori bullying. Dan anak-anak ini bisa di masa yang akan datang mereka bisa memberikan banyak manfaat dan inspirasi kepada teman-teman di sekitarnya agar tidak terjadi bullying lagi di lingkungan sekolah. Pemirsa, MNC University memberikan dukungan penuh pada kejuaraan nasional pelajar PB Popsi 2025 di Pusat Pelatihan Nasional Popsi di Anyus Tower, Jakarta Pusat. Selain beasiswa pendidikan untuk seluruh peserta, MNC University juga berkomitmen menghasilkan talenta muda biliar dengan menyiapkan fasilitas latihan berstandar federasi. Jurnas Pelajar PB Popsi 2025 yang diinisiasi MNC University bersama PB Popsi resmi dibuka di Pusat Pelatihan Nasional Popsi di Anyus Tower, Jakarta Pusat. Kejuaraan ini mempertandingkan nomor 9 ball putra dengan jumlah peserta 68 dan 4 peserta putri. Ajang penyaringan atlet muda potensial ini diharapkan dapat memperkuat regenerasi atlet biliar Indonesia yang siap bersaing di level nasional hingga internasional. Adapun tujuannya adalah untuk mulai mencari bibit unggul di kelompok usia dini dan memperbaiki image biliar di mana untuk atlet-atlet yang hobi biliar itu tetap harus melanjutkan pelajaran, juga memberi pemahaman kepada seluruh stakeholder bahwa biliar ini adalah sesuatu yang dibutuhkan, ini juga intelijensi, bukan hanya permainan fisik semata. Kejurnas Pelajar Popsi 2025 menjadi kejuaraan istimewa dengan adanya dukungan dari MNC University. Selain para peraih juara, dukungan dalam bentuk beasiswa pendidikan juga diberikan kepada seluruh peserta kejurnas ini. Bentuk komitmen kami di MNC University untuk mengembangkan potensi generasi muda, jadi bukan hanya di bidang akademik, tapi juga di non-akademik. Memberikan beasiswa kepada seluruh peserta kejuaraan ini, juara 1, juara 2 100%, juara 3, juara 4-nya 75%, dan semua atlet peserta di kejuaraan ini kita berikan juga beasiswa sebesar 50%. Komitmen MNC University dalam melahirkan atlet muda biliar berkualitas juga dilakukan dengan menyediakan fasilitas latihan biliar berstandar federasi di bawah bimbingan PB Popsi. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Informasi mancanegara, pemirsa, 12 orang tewas dan puluhan hilang saat tanah longsor menenggelamkan kapal di pelabuhan Iparia, wilayah Ucayali, Peru. Tanah longsor menenggelamkan 2 kapal di pelabuhan Iparia di wilayah hutan Amazon, Ucayali, Peru. Terlihat sejumlah penumpang berhasil menyelamatkan diri dan barang-barang dari kapal yang tenggelam hanyut di sungai. Petugas berupaya mengevakuasi dan mencari korban yang hilang, namun sempat mengalami kendala akibat derasnya arus sungai.
Setidaknya 12 orang termasuk 3 anak-anak tewas atas insiden tersebut. Pihak berwenang setempat juga melaporkan 16 orang terluka dan 30 lainnya hilang. Erosi tepian sungai Ucayali menjadi penyebab longsor yang mengakibatkan tenggelamnya 2 perahu yang mengangkut sekitar 200 penumpang. Pusat Operasi Darurat Nasional melaporkan upaya pencarian dan penyelamatan korban hilang masih terus dilakukan. 16 orang berhasil diselamatkan selama operasi ini. Pemirsa, hujan salju lebat dan juga kondisi jalan yang licin memicu kecelakaan beruntun besar yang melibatkan sekitar 45 kendaraan di negara bagian Indiana, Amerika Serikat. Kecelakaan beruntun besar yang melibatkan sekitar 45 kendaraan terjadi di negara bagian Indiana, Amerika Serikat. Kecelakaan ini setelah banyak mobil dan truk kehilangan kendali saat salju deras dan es membuat jalanan licin dan jarak pandang menurun drastis. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat kecelakaan yang terjadi pada Sabtu pagi ini. Dibutuhkan waktu sekitar 6 jam untuk membersihkan jalan tersebut hingga bisa dilalui kembali. Namun demikian, petugas mengimbau warga untuk menghindari perjalanan jika tidak mendesak. Diguyur hujan deras selama beberapa hari, sebuah ruas jalan di Kragujevac, Serbia ambles dan mengakibatkan arus lalu lintas yang menghubungkan pemukiman dengan pusat kota terputus. Sebuah ruas jalan di Kragujevac, Serbia tiba-tiba ambles. Pejabat Dinas Pekerjaan Umum Serbia menyatakan penyebab awal amblesnya jalan diduga terkait pergeseran tanah akibat curah hujan tinggi yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir. Dugaan sementara, dinding penahan tanah runtuh dan menimpa jalan yang berada di bawahnya. Akibat amblesnya jalan, arus lalu lintas yang menghubungkan pemukiman dengan pusat kota terputus. Karena kejadian ini bukan pertama kalinya, warga mendesak pemerintah untuk memeriksa seluruh proyek konstruksi di area tersebut. Pemirsa, Hamas kembali menyerahkan salah satu jenazah sandera Israel terakhir yang ditemukan di Beit Lahia, Gaza Utara. Penyerahan jenazah sandera ini sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, menyerahkan jasad sandera Israel yang ditemukan di Beit Lahia, Gaza Utara. Jenazah salah satu sandera terakhir ini diserahkan Hamas melalui Palang Merah Internasional. Anggota Brigade Al-Qassam berdiri di samping jenazah dan menyerahkan kepada tim ICRC setelah menandatangani dokumen serah terima. Namun, Israel membantah jenazah yang baru-baru ini ditemukan di Gaza tidak sesuai dengan daftar. Jenazah tersebut belum dapat diidentifikasi secara resmi sebagai jenazah sandera Israel hingga dapat diperiksa oleh Lembaga Forensik Nasional. Menurut Hamas, sejauh ini telah menyerahkan 26 jenazah sandera Israel dengan 2 orang masih belum diketahui keberadaannya. Militer Israel kembali melakukan pelanggaran gencatan senjata dan meledakkan rumah warga Palestina. Pasukan militer Israel kembali melakukan penghancuran rumah warga Palestina di kawasan tepi barat yang diduduki pada hari Selasa. Rumah yang diledakkan merupakan rumah milik seorang tahanan yang dituduh sebagai militan dan diduga terlibat pengeboman di bus Israel. Sebelum peledakan, pasukan Israel memaksa beberapa keluarga Palestina untuk meninggalkan sekitar rumah tersebut.
Aktivis dan pemimpin Palestina mengecam tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia dan juga hukum internasional. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, tim penyelamatan dari Damkar Bondowoso mengevakuasi sapi yang terjebak dalam lubang septic tank. Dengan dibantu warga, akhirnya sapi bunting seberat 1 ton berhasil terangkat. Tim penyelamatan dari Damkar Bondowoso, Jawa Timur mengevakuasi sapi yang terjebak dalam lubang septic tank dari sebuah rumah di Desa Wonokusumo, Kecamatan Tapen. Petugas dibantu warga sekitar berjibaku mengevakuasi sapi jenis lemosin dengan katrol menggunakan tripod yang telah dikaitkan pada sapi yang beratnya diprediksi lebih dari 1 ton. Diketahui sapi yang tengah mengandung 9 bulan itu pertama kali ditemukan anak pemilik sapi yang tengah bermain. Usai 1 jam proses pengangkatan bersama warga sekitar akhirnya membuahkan hasil. Sapi berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Terus bekerja sama dengan warga sekitar karena tidak mungkin juga seluruh damkar untuk melakukan penarikan. Jadi kami minta bantuan warga sekitar, ya alhamdulillah warga responnya juga baik, akhirnya berjibaku kerjasama, akhirnya hewan bisa terangkat. Petugas mengimbau warga agar segera menutup septic tank agar tidak membahayakan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir yang melanda Sumatera menyisakan duka yang mendalam. Di antaranya adalah gugurnya seekor anjing K9 yang kelelahan usai membantu mencari korban selama beberapa hari. Seekor anjing pelacak dari unit K9 Polda Riau bernama Reno gugur saat mencari korban banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Anjing berjenis Belgian Malinois ini tewas usai membantu petugas pencari korban selama beberapa hari. Reno diterjunkan di titik yang sulit dijangkau dalam menjalankan tugas kemanusiaan pada Operasi Aman Nusa 2 di Sumatera Barat. Anjing berusia 8 tahun 4 bulan tersebut tewas akibat kelelahan dan cuaca yang ekstrim, sehingga meninggalkan duka yang mendalam khususnya bagi Polda Riau. Akibat banjir di Sumatera Barat, sebuah jembatan kayu yang digunakan sebagai akses sekolah ambruk. Para siswa pun harus berhati-hati untuk menuju ke sekolah mereka. Banjir yang menerjang Sumatera Barat tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk menimba ilmu. Hal ini terlihat dari upaya para siswi sekolah dasar yang berusaha menyeberangi jembatan Sungai Rimbang di Kecamatan Suliki, Kabupaten 50 Kota. Jembatan yang terbuat dari kayu ini ambruk usai banjir menerjang di wilayah ini. Kawanan siswi ini dengan hati-hati merayap di sisi jembatan yang masih dapat dipijak. Sebagian dari mereka harus terduduk sejenak di tengah jembatan untuk menunggu dan menolong temannya, memastikan semuanya dapat sampai ke seberang dengan selamat. Pemirsa, sebuah video menegangkan viral di media sosial. Seorang anak di Aceh Tamiang terjebak selama 7 jam di atas sebuah tiang pemancang. Rekaman menegangkan menunjukkan seorang bocah laki-laki yang terdiam membeku di atas sebuah tiang pemancang. Tangannya gemetar kedinginan, wajahnya pucat. Kakinya pun hanya dapat berdiri dengan arus deras di bawahnya. Di tengah cuaca buruk, anak Aceh tersebut harus bertahan selama 7 jam lamanya hingga akhirnya dapat diselamatkan. Dengan bermodalkan sebuah tali dan kekuatan tangannya untuk bergelantungan, anak tersebut pun akhirnya berhasil diselamatkan melalui atap rumah warga. Pemirsa, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di utara Sumatera memisahkan banyak keluarga. Bahkan diantaranya di Aceh, di mana seorang ayah akhirnya dapat berkumpul kembali dengan keluarganya usai menembus hutan selama 4 hari 4 malam.
Momen haru menyelimuti pengungsian Kuala Simpang, Aceh saat seorang anak menangis lega usai bertemu sang ayah. Alhamdulillah udah mengantar keluarga juga. Ada yang ketemu di jalan. Tangis itu tak terbendung. Usai selama 4 hari sang ayah menghilang dan tak dapat dihubungi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Rupanya sang ayah harus berjalan kaki selama 4 hari 4 malam menembus hutan untuk mencari keluarganya yang terpisah. Beruntung sang ayah bertemu petugas penyelamat yang mengendarai mobil di tengah perjalanan. Sang ayah pun harus naik di atas atap mobil untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Akibat banjir yang melanda, banyak warga di Aceh yang harus menahan lapar. Salah satunya adalah seorang bocah laki-laki yang harus hidup tanpa makanan selama 7 hari. Banjir yang menerjang Aceh menyisakan duka yang mendalam. Di antaranya banjir yang masih terus menggenang hingga membuat anak-anak setempat kelaparan. Seorang anak di Pidijaya terlihat menyantap makanannya dengan lahap di perkarangan sebuah rumah. Dengan air yang mengalir deras di jalan, bocah laki-laki tersebut hanya dapat terduduk mensyukuri setiap suap dari nasi pertama yang didapatkannya usai 7 hari bertahan tanpa makanan. Video bocah laki-laki ini pun menyentuh hati banyak warganet dan viral di media sosial. Sementara itu pemirsa, seorang pria menyantap makanan yang ditemukannya dalam kulkas yang hanyut tengah banjir di Sumatera Utara. Dan videonya pun viral di media sosial. Potret mengharukan terlihat di sebuah video pendek yang tersebar di berbagai platform media sosial. Seorang pria yang dijuluki Bang Bram terlihat tengah menyantap kudapan di tengah banjir. Kulkas yang terhanyut, guys. Ya makan. Diketahui Bang Bram telah mengevakuasi warga selama 8 jam tanpa henti hingga kelelahan. Terlihat dirinya mengenakan kaos basah kuyup. Wajahnya terlihat pucat. Bang Bram yang masih berada di tengah banjir setinggi pinggangnya ini menemukan sebuah kulkas yang hanyut. Saat dibuka, Bang Bram menemukan kudapan dan langsung menyantapnya. Melihat aksinya, warga sekitar pun bersorak, mendukung pria yang dijuluki pahlawan bagi warga sekitar tersebut. Tapi ke jalan udah dapat dipijak. Pemirsa, personil Brimob menemukan jenazah seorang lansia di dalam timbunan material longsor di lokasi bencana Sibolga, Sumatera Utara. Suasana evakuasi berubah menjadi haru saat anggota Brimob mengetahui bahwa yang ditemukan merupakan jenazah ibunda dari salah satu rekannya sesama anggota Brimob. Operasi pencarian korban bencana banjir dan longsor di Sibolga, Sumatera Utara terus dilakukan. Personil Brimob menemukan jenazah seorang wanita dewasa bernama Turmalina Borusinaga, berusia 70 tahun di bawah material longsor. Suasana evakuasi berubah menjadi haru saat personil Brimob mengetahui bahwa jenazah yang ditemukan merupakan jenazah ibunda salah satu rekannya, Aibda Simpson Pakpahan, anggota Kompi 1 Batalion C Sat Brimob Polda Sumut. Aibda Simpson Pakpahan sendiri tengah bertugas di lokasi berbeda saat jenazah ibundanya ditemukan rekan-rekannya. Meski diliputi suasana haru, personal Brimob tetap bekerja profesional memastikan proses evakuasi dilakukan dengan penuh kehormatan dan penghormatan kepada korban. Data dari Polres Sibolga hingga Rabu 3 Desember tercatat 56 orang meninggal, 9 orang terluka, serta 8 orang lainnya masih hilang diduga tertimbun material longsor. Sementara itu sebanyak 2.272 warga masih mengungsi karena rumahnya rusak. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Rabu malam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat ada 810 jiwa meninggal dunia akibat bencana di Sumatera.
BNPB mencatat total korban meninggal dunia akibat bencana di Sumatera mencapai 810 orang dan 623 orang hilang. Khusus di Provinsi Aceh, total korban meninggal dunia mencapai 278 orang dan 194 orang hilang. Sementara di Sumatera Utara, korban meninggal dunia tercatat sebanyak 296 orang dan 170 orang masih dalam pencarian. Dan di Sumatera Barat, jumlah korban meninggal dunia hingga Rabu malam mencapai 236 orang dan 111 lainnya dilaporkan hilang. Pemirsa, sejumlah figur publik ramai-ramai datang ke daerah bencana untuk menyalurkan bantuan. Mulai dari artis Pras Teguh yang menggalang donasi hingga miliaran rupiah hingga anggota DPR RI, Verrel Bramasta yang datang dengan lengkap dengan rompi taktis dan kacamata hitamnya. Kedatangan pesohor negeri dan pejabat ke lokasi banjir disambut hangat warga. Mereka membawa makanan, pakaian, hingga obat-obatan untuk warga terdampak banjir. Sepekan usai banjir serta tanah longsor, artis Zaskia Adiameka langsung terbang ke PD Aceh untuk memberikan bantuan kepada korban terdampak. Salah satu upaya nyata istri dari sutradara Hanung Bramantio ini adalah dengan mendirikan dapur umum darurat. Mulai dari memasak makanan dan bermain bersama anak-anak di pengungsian dilakukan Zaskia untuk menghibur. Aksi yang sama juga dilakukan komika Pras Teguh. Ia bahkan membuka donasi untuk disalurkan kepada korban bencana Sumatera. Penggalangan dana itu bahkan mencapai 1,5 miliar rupiah. Tak menunggu lama, Pras Teguh kemudian berangkat menuju ke Sumatera Barat, mendirikan dapur umum darurat, dan membagikan kebutuhan korban bencana di tenda-tenda pengungsian. Pras Teguh sampai merevisi target donasi hingga 2,1 miliar rupiah untuk membantu korban bencana. Sementara itu, selebritas sekaligus anggota DPR RI Verrel Bramasta sukses menarik perhatian warga korban bencana banjir di Padang, Sumatera Barat. Dengan mengenakan rompi taktis dan juga kacamata hitam, Verrel disambut hangat emak-emak di lokasi terdampak banjir. Kehadiran Verrel pada hari itu sukses mengukir senyum terutama ibu-ibu dan juga remaja putri yang akhirnya berebut untuk bersuah foto bersama Verrel. Selain menyerahkan bantuan logistik, kedatangan Verrel Bramasta juga turut menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia hiburan. Aktor senior Epy Kusnandar meninggal dunia pada usianya yang ke-61 tahun. Almarhum Epy Kusnandar menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Cawang, Jakarta Timur pada pukul 14.24 waktu Indonesia Barat. Jenazah telah dibawa dari instalasi pemulasaran jenazah RS PON menuju ke rumah duka di kawasan Jalan Pasir Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nampak sang istri tak kuasa menahan tangis di dalam mobil jenazah ketika jenazah ingin dibawa ke rumah duka. Rencananya jenazah akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan pada Kamis 4 Desember pukul 8 pagi. Dan sebelumnya, Epy Kusnandar memiliki riwayat penyakit kanker otak stadium akhir pada tahun 2010 yang lalu. Kemudian Epy juga sempat menderita stroke pada tahun 2020, sementara pada pertengahan tahun 2025, Epy juga sempat dirawat di rumah sakit akibat keracunan makanan. Epy Kusnandar dikenal sebagai aktor senior yang telah puluhan tahun berkecimpung di dunia hiburan Indonesia. Dirinya terjun di dunia akting melalui sinetron 1 Kakak 7 Ponakan pada tahun 1996. Bahkan dirinya juga sempat ambil bagian dalam sejumlah proyek film, FTV, dan juga sinetron. Namun aktingnya yang paling dikenal oleh masyarakat adalah saat berperan sebagai Kang Mus dalam sinetron dan juga film Preman Pensiun.